Sabar, Kejora. Nenek yakin Bintang pasti baik-baik saja. Karena pihak rumah sakit bilang, gadis itu waktu kamu kecelakaan, dia ditemani seorang pemuda. Jadi sepertinya pemuda itu yang telah menampung dia. Kejora sangat licik, Lang. Sangat licik. Gawat. Jadi Erlangga masih bertanya-tanya soal hubungan keluarga Janet dan Kejora. Untung aku udah siap-siap. Dan untung juga jawaban Janet ke Erlangga tepat. Lang, Erlangga, tunggu. Kamu harus dengar apa kata-kata Janet. Sebenarnya yang minta kita berbohong itu Kejora. Kejora itu sangat kaya karena dia mendapat warisan dari ayahnya. Kalau kamu nggak percaya, kebetulan Tante bawa. Ini dia. Surat yang menyatakan kalau Kejora mendapatkan warisan dari ayahnya. Itu lain kali kalau bertindak harus lebih hati-hati. ya mana Janet tahu kalau Erlangga mau ke rumah, mah? Tapi untungnya tadi Janet cepat menemukan jawaban untuk mengelak. Sehingga Erlangga percaya. Dan untungnya lagi Mama cepat datang dengan membawa surat wasiat palsu itu. Sehingga Erlangga semakin percaya. Iya dong sayang, kamu itu kan anak mama. Dan ingat, kita selalu harus kompak ya. Kalau Erlangga sampai tahu kamu itu saudara tiri sama Kejora, satu-satu cara untuk mengelak ya cara seperti tadi, Janet. Makanya Janet juga mikirnya kayak gitu, mah. Tapi gimana kalau Erlangga sampai cerita sama Kejora, dan lalu Kejora curiga sama warisan papa? Nggak mungkin, Janet. Erlangga itu nggak mungkin gegabah seperti itu. Dia pasti akan cari tahu Kejora sebenarnya gimana. Tapi hal yang lebih penting, kamu harus bisa bikin Erlangga itu selalu salah paham sama Kejora. Dan jangan sampai Erlangga itu menceritakan semuanya ke Kejora ataupun ke Nenek Gautam. Tapi Janet, ada masalah yang lebih penting lagi. Masalah penting apa lagi sih, mah? Soal Bintang. Sampai sekarang Bintang itu belum ketemu dan kita nggak tahu Bintang itu ada di mana. Dan tadi Mama telepon Mina. Mina bilang Bintang itu nggak ada di rumah majikannya Mina. Terus gimana dong, mah? Terus kita nyari Bintang di mana? Bintang pasti akan mencari tahu keberadaan Kejora di mana. Dan menurut Mama, Bintang pasti akan mendatangi dua tempat. Pertama ke rumah sakit waktu Kejora dirawat. Kedua, ke tempat stasiun TV waktu Kejora siaran langsung mencari Bintang. Oke, kalau gitu sekarang kita bagi tugas, mah. Mama cari Bintang ke rumah sakit dan Janet cari Bintang ke stasiun TV. Gimana, mah? Apa surat wasiat itu benar? Tapi tadi aku cuma lihat sekilas. Dan aku nggak tahu surat itu asli atau palsu. Aku minta maaf karena aku telah berbohong sama kamu, Lang. Tapi aku terpaksa melakukan semua ini, Lang. Karena Kejora memaksa aku untuk berbohong sama kamu. Enggak. Kayaknya nggak mungkin kalau Kejora itu bisa seperti itu. Tapi gimana kalau Janet itu benar? Karena biar gimana, Kejora juga udah bohong ternyata selama ini ke nenek dan juga aku. Dia sama sekali nggak bilang kalau dia itu ternyata saudara tiri Janet. Tapi untuk apa Kejora ngelakuin semua itu? Saya tahu kalau Kejora itu bukan siapa-siapa saya. Dan ini sangat tidak lazim.
Tapi saya butuh saran Pak Johan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kalau saya ingin Kejora menjadi pewaris saya, menggantikan Erlangga. Apa memang untuk mendapatkan semua harta nenek? Jadi sebelum kamu ketemu klien, kamu ketemu sama kakak dan mama tiri kamu. Dan Erlangga hampir tahu hubungan kalian. Ra, kamu kenapa sih nggak bilang aja sama nenek dan Erlangga kalau Tante Hanifa dan Janet itu mama tiri dan kakak tiri kamu? Biar mereka tahu gimana jahatnya kakak dan mama tiri kamu, Ra. Tra, aku nggak mungkin bilang sama mereka berdua. Apalagi sama nenek. Jangan sampai nenek tahu kalau aku ada hubungan sama Mama Hanifa dan Kak Janet. Kamu tahu kan alasannya kenapa, Tra? Aku nggak mau. Lang, ngapain lo di situ? Nggak ada kerjaan selain menguping pembicaraan orang. Lang, sejak kapan kamu berdiri di situ? Baru aja. Dan sorry ya, gue juga sama sekali nggak nguping pembicaraan kalian kok. Aku nggak mungkin bilang sama mereka berdua. Apalagi sama nenek. Jangan sampai nenek tahu kalau aku ada hubungan sama Mama Hanifa dan Kak Janet. Jadi selama ini cowok itu tahu kalau Kejora punya hubungan darah dengan Tante Hanifa dan juga Janet. Dan ternyata cowok itu berpura-pura untuk menjadi miskin. Padahal dia pemilik yayasan sosial. Apa selama ini dia kerjasama dengan Kejora untuk bisa menipu nenek? Jadi nenek mau menyumbangkan 200 juta rupiah untuk yayasan sosial tempat Fitra kerja. Nenek serius? Ya serius dong. Kan selama ini Fitra sudah baik sama kamu. Kalau yayasan sosial itu memperkerjakan orang sebaik Fitra, berarti yayasan sosial itu bisa dipercaya kan? Lagi pula selama kamu kerja di perusahaan nenek, laba perusahaan kita itu sangat meningkat. Jadi tidak ada salahnya kan kalau kita sisihkan sebagian dari keuntungan itu untuk beramal. Iya kan? Makasih banyak ya, Nek. Sama-sama Kejora. Oh ya Kejora, nenek sudah suruh orang nenek untuk menanyakan lagi ke rumah sakit itu. Apa ada anak gadis yang menanyakan alamat kamu? Terus, Nek? Orang rumah sakit bilang, memang ada gadis yang menanyakan alamat kamu. Nek, Nek itu pasti Bintang, Nek itu pasti Bintang. Mereka beneran kan kasih alamat nenek ke Bintang? Tapi kalau memang pihak rumah sakit kasih alamat nenek, kenapa sampai sekarang Bintang belum datang ke sini, Nek? Petugas rumah sakit itu bilang, waktu mau memberikan alamat ke gadis itu menghilang. Bintang hilang. Tapi Bintang hilang kemana, Nek? Mereka nggak tahu Kejora. Jangan masih ada apa-apa sama Bintang, Nek. Karena kalau memang itu Bintang, dia nggak mungkin hilang, Nek. Dia pasti akan dapetin alamat itu untuk bisa ketemu sama Kejora. Bintang sebenarnya ada di mana? Lapar Kejora. Nenek yakin Bintang pasti baik-baik saja. Karena pihak rumah sakit bilang, gadis itu waktu kamu kecelakaan, dia ditemani seorang pemuda. Jadi sepertinya
pemuda itu yang telah menampung dia.